Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, ibu bapak, para orang tua, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam Fransiskus. Saya baru pertama kali dengar. Menarik ya, salamnya berjiwa besar. Hari ini kita semua mau sama-sama bersyukur atas penyelenggaraan dan pendampingan Tuhan. Selama 1 tahun ini kita boleh sama-sama mengajar, belajar, berdinamika, berelasi ya antara satu dengan yang lain, sehingga kita bisa sampai pada hari ini semuanya dengan sehat, dengan berbagai perkembangan yang kita alami. Sembari itu kita mau bersyukur atas rahmat persaudaraan, kebersamaan dan perjumpaan dengan Ibu Katarina Manik. Mana Ibu Katarina ya? Yang memasuki masa purna bakti, lalu juga bersama Ibu Ivana dan Bapak Vega. Hadir ya, Ivana dan Bapak Vega, semoga berkat Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari kita ini selalu beserta mereka juga. Kita juga mohon berkat untuk seluruh panitia dan kita semua dalam proses penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2024 dan 2025. Semoga proses ini lalu anak-anak yang dipercayakan Tuhan dalam bimbingan kita senantiasa diberkati Tuhan juga. Secara khusus kita juga berdoa untuk para suster, ibu, bapak guru, karyawan, dan peserta didik yang berulang tahun di bulan Juni. Secara khusus Pak Aldo dan Mbak Eta yang hari ini berulang tahun. Yang mana orangnya ya? Ya. Selamat ulang tahun ya Pak Aldo, Mbak Eta, semoga berkat Tuhan senantiasa tercurahkan, semoga karya pelayanannya selalu disertai Tuhan. Saya juga bulan ini berulang tahun ya. Tapi 2 minggu yang lalu ya. Ya, dalam perayaan syukur dan intensi-intensi kita itu, mari kita hening sejenak, kita persatukan, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan sembari itu mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita supaya kita semua layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau tetap setia mengasihi kami. Kendati umat-Mu berkali-kali menyimpang dari perintah-Mu, semoga kami tidak berlaku mendua dan bercabang hati, melainkan setia mengikuti jalan yang ditunjukkan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah 2 ekor seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin Ia bepergian. Barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel."
Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, ya Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui banyak orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Silahkan duduk. Para suster, ibu bapak guru, bapak ibu karyawan, para orang tua, anak-anak yang terkasih, saya punya 3 renungan singkat ya, 3 refleksi sederhana, semoga bisa menjadi simpul dari perjalanan peziarahan kita selama 1 tahun ini. Ada 3 sederhana sekali. Yang pertama itu saya ambil dari bacaan Injil terkait Yesus datang untuk menggenapi. Menggenapi itu bahasa sederhananya melengkapi. Hari ini kita misa akhir tahun, melengkapi perjalanan 1 tahun akademik ini, dilengkapi. Sekolah itu dilengkapi jika ada muridnya. Guru-guru kalau nggak ada murid nggak jadi guru. Saya dulu punya teman satu frater mengajar di sebuah sekolah, ya mengajar bina iman, anak SMP, bukan di Fransiskus ya, di satu sekolah, karena butuh fasilitas misalnya laptop atau proyektor, jadi rebutan siapa duluan minta dia dapat. Frater itu karena selalu terlambat untuk merequest ya, mengajukan permintaan laptop dan proyektor, nggak dapat terus sama guru-gurunya. Sekalinya dia dapat laptop dan proyektornya, murid-muridnya nggak ada, sekolahnya libur gitu ya. Jadi guru-guru tanpa murid itu nggak lengkap. Begitu juga murid-murid tanpa guru nggak lengkap. Jadi kehadiran Bapak Ibu, guru, lalu para orang tua, anak-anak sekalian, itu saling melengkapi satu sama lain. Begitu sama juga dengan Yesus yang melengkapi hukum Taurat. Tidak diganti, dilengkapi. Dalam sekolah, setidaknya yang saya percayai, yang saya amini, saya itu nggak belajar apa saja terkait pengetahuan, nggak cuma pengetahuan yang dipelajari, tapi juga apa yang terjadi dalam hati saya. Jadi pengetahuan itu perlu turun ke hati, saling melengkapi,
dan dilengkapi dengan perbuatan nyata seperti yang dilakukan Nabi Elia. Dia melakukan tindakan nyata. Jadi yang namanya sekolah itu tidak hanya belajar apa yang ada di kepala, tapi juga apa yang ada di hati dan yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita masing-masing. Itu melengkapi, menggenapi. Dan kita hari ini mensyukuri hal itu. Pasti perjalanannya nggak mudah selama 1 tahun, banyak batu sandungan mungkin, banyak ya beberapa ketidaksetujuan. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang tersinggung dengan anak-anaknya ada yang misuh-misuh terkait guru-gurunya, ya pasti ada ya. Bapak Ibu nggak usah GR, nggak ada yang nggak suka ya, pasti ada. Begitu juga anak-anak, pasti juga Bapak Ibu gurunya juga ada yang demikian. Nah itu melengkapi perjalanan syukur kita. Maka refleksi yang pertama, kehadiran kita masing-masing apapun bentuknya, entah sebagai wali kelas atau entah sebagai guru mata pelajaran tertentu, para suster, Bapak Ibu karyawan, orang tua, semuanya saling melengkapi satu sama lain dan kita mensyukuri akan hal itu. Yang kedua, untuk para murid ya, kalian semua perlu bersyukur dan berterima kasih, juga orang tua bersyukur dan berterima kasih kepada para guru, para suster, Bapak Ibu karyawan yang hadir di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau nggak ada Bapak Ibu guru susah sekolahnya, nggak tahu arahnya mau kemana. Maka berterima kasihlah. Jadi guru itu nggak mudah loh, ya. Saya pernah jadi murid, pernah jadi guru, nggak mudah. Nyiapin bahan itu nggak mudah. Apalagi sudah disiapin bahannya ya, dengan berbagai macam kreativitas, nyampe kelas anak-anaknya nggak tertarik. Wah rasanya gimana gitu ya di hati ya. Maka berterima kasihlah kepada Bapak Ibu guru Anda masing-masing. Pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Kalau gurunya banyak kelebihannya disyukuri. Kalau punya kekurangan juga kita bantu supaya terus-menerus Bapak Ibu guru kita memperbaiki diri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan yang hadir di sini. Ya. Anak-anak itu, para murid itu adalah pribadi-pribadi yang dipercayakan Allah kepada kita semua. Itu yang dipegang, mereka itu yang dipercayakan Allah ya. Maka rangkullah, didiklah sebagaimana anak-anak Anda sendiri. Paus Fransiskus, ini saya print kecil ya, pernah menyampaikan renungan atau masukan kepada para guru. Menarik juga untuk kita renungkan bersama. Paus mengatakan begini, saya memohon kepada para guru untuk mengasihi para murid-murid Anda sekalian, terutama mereka yang sangat kesulitan, mereka yang sulit belajar, mereka yang kalau di kelas itu bandel, yang belajarnya berkali-kali nggak masuk, atau mereka yang mungkin dalam keluarganya sedang ada kesulitan. Kasihilah mereka. Kalau Anda sekalian hanya mengasihi murid-murid yang pinter, yang rajin belajar, yang tenang, orang-orang non-guru pun juga bisa. Maka para guru, Paus mengatakan, ayo jangan banyak-banyak digosipin muridnya ya, jangan banyak-banyak dikeselin, tapi dikasihi, dirangkul. Sekolah itu, lanjut Paus Fransiskus, perlu menjadi atau memiliki lingkungan yang positif. Kenapa? Karena dunia saat ini menawarkan begitu banyak tawaran ya, opsi-opsi yang kita nggak tahu benar atau salah. Maka sekolah perlu membangun, menawarkan itu nilai positif itu, bahwa di dalam sekolah setiap pribadi diterima sebagaimana adanya.
Setiap pribadi diterima dan dikasihi sebagaimana adanya. Kalau sekolah hanya menjadi tempat mentransfer ilmu, sekarang dengan AI semua bisa. Ya, dengan chat GPT semua bisa. Lalu apa bedanya sekolah kalau hanya mentransfer ilmu? Sekolah perlu yang namanya membangun hati, relasi, dan secara khusus harmoni antara para guru, karyawan, ya, para suster, para murid dan orang tua. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah kasih yang hidup dalam relasi harmoni antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itulah iman kita, itu yang dipesankan Paus Fransiskus kepada para guru. Bisa ya Bapak Ibu para suster ya? Enggak sulit kok, tapi perlu diperjuangkan. Apakah nanti akan ada tangisan air mata gitu? Pasti ada mungkin ya. Tapi kalau yakin berjalan bersama dengan Tuhan, saling support satu sama lain, pasti bisa. Anak-anak, para murid adalah pribadi-pribadi yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kita syukuri bahwa Tuhan memberikan kesempatan itu kepada kita semua. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami masing-masing, secara khusus dalam pelayanan kami, dalam pembelajaran kami di Sekolah Fransiskus. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa yang hendak kami panjatkan kepadamu. Allah Bapa sumber segala kasih dan kebaikan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang kami terima, khususnya selama tahun ajaran 2023-2024 ini. Terima kasih atas setiap peristiwa dan proses pembelajaran yang boleh dilalui oleh peserta didik, guru, karyawan, dan orang tua. Kami memohon ampun jika kami terkadang kurang semangat belajar, cepat bosan, dan kurang berjiwa besar. Semoga kedepannya bersama dengan rahmat-Mu, kami menjadi lebih baik lagi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa sumber kesetiaan, kami berdoa untuk Bapak Paus Fransiskus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Lindungilah dan jagailah mereka semua. Anugerahilah rahmat kesehatan yang baik, sukacita dalam pelayanan, dan semoga kehadiran mereka semakin menghantar kami semua umat-Mu untuk semakin dekat dan mencintai Engkau. Secara khusus kami membawa dalam doa untuk persiapan kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke tanah air kami tercinta ini. Semoga berkat-Mu selalu melimpah untuk Bapak Paus dan semua rencana dari persiapan hingga pelaksanaan berjalan dengan lancar, aman, selamat, dan semua mengalami perjumpaan yang menggembirakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk proses penerimaan peserta didik baru TK, SD, dan SMP Santo Fransiskus Jakarta Timur. Ya Bapa, berkatilah seluruh panitia dan kami semua dalam proses ini. Berilah semangat untuk terus berjuang dan mengupayakan yang terbaik untuk karya pelayanan di sekolah yang Kau percayakan pada kami. Semoga semakin banyak orang tua menaruh kepercayaan pada pendidikan di sekolah kami dengan menyekolahkan putra-putrinya di sini dan bekerja sama dengan kami. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas rahmat persaudaraan, kebersamaan, perjumpaan, dan setiap peristiwa yang boleh kami alami bersama Ibu Katarina Manik yang memasuki masa purna bakti, Ibu Ivana yang akan mutasi ke Lampung, dan juga Pak Vega. Secara khusus, terima kasih atas Engkau senantiasa menjaga Ibu Katrin di setiap langkah hidupnya. Kami memohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami ini di dalam melanjutkan perjuangannya masing-masing, menjalani masa depan penuh harapan bersama dengan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster, Bapak Ibu guru, karyawan dan anak-anak yang berulang tahun di bulan Juni, ya Bapa yang Maha Murah, berkatilah saudara-saudari kami yang merayakan hari kelahirannya di bulan ini, agar senantiasa sehat, panjang umur, sukses, dan bahagia selalu dalam kasih dan perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang makasih, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan dan persembahkan kepadamu. Semoga semuanya ini membawa kami untuk semakin memuji dan memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, sepokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Kepadamu diriku alatku, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagaimana Engkau menerima persembahan Elia, hamba-Mu. Semoga dengan ini hidup kami Kau sucikan dan kami pun Kau layakan sebagai putra dan putri-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ke dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita bagikan damai Tuhan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal.
Mari kita sampaikan satu salam kepada Bunda Maria. Kita doakan bersama satu salam Maria untuk segala wujud doa, intensi, kegembiraan, harapan, mungkin juga beban hidup, kesedihan yang sedang menghampiri hidup kita pada hari-hari ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, di dalam perjamuan kudus yang kami rayakan ini menjadi nyatalah bahwa Engkau beserta kami dan mengundang kami hidup bersatu denganmu. Tuntunlah kami selalu di dalam jalan kebenaran-Mu, hingga kelak pantas memasuki kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Apakah ada pengumuman? Kalau tidak ada, terima kasih atas kebersamaan kita semua pada perayaan Ekaristi hari ini, sekaligus provisiat ya atas berjalannya tahun akademik 2023-2024. Semoga hal-hal baik bisa diteruskan, hal yang perlu dikembangkan bisa diperbaiki untuk menyambut tahun akademik yang baru. Untuk Ibu Katarina Manik, selamat memasuki petualangan selanjutnya. Juga untuk Ibu Ivana dan Bapak Vega ya, semoga perjalanan peziarahan hidup selanjutnya berbuah baik. Secara khusus juga untuk Pak Aldo dan Mbak Eta ya yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya, dirayakan oleh seluruh karyawan, para suster dari TK sampai SMP. Semoga menjadi berkat yang bisa dibagikan juga untuk orang-orang yang dijumpai. Maka dalam nuansa syukur ini, mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi syukur atas berjalannya tahun akademik 2023-2024 sudah selesai. Mari kita pergi, kita wartakan betapa baiknya Tuhan. Amin.